Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi mengenai operasi pecahan bentuk aljabar. Untuk operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pecahan bentuk aljabar. Untuk operasi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari contoh-contoh soal cara menyelesaikan penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Nah, kali ini akan saya berikan kembali contoh soal lain mengenai cara penyelesaian penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil operasi pecahan aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A dan soal B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 5 per X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 ditambah dengan 3 per X ditambah 3. Nah, di soal ini terdapat dua buah pecahan aljabar yaitu 5 per X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 dan 3 per X ditambah 3. Nah, di mana penyebut dari kedua pecahan aljabar ini berbeda, yaitu X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 dan X ditambah 3. Untuk menjumlahkan kedua pecahan aljabar ini, maka terlebih dahulu kita samakan penyebut dari kedua pecahan ini dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, perhatikan untuk penyebut dari pecahan aljabar yang pertama ini, yaitu X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Pertama-tama kita faktorkan terlebih dahulu bentuk aljabar ini. Untuk itu perlu kalian ingat kembali materi pembelajaran kita sebelumnya mengenai faktorisasi bentuk kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Nah, berdasarkan materi tersebut, untuk memfaktorkan bentuk kuadrat X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 ini, maka akan kita cari dua buah bilangan. Misalkan bilangan tersebut adalah P dan Q. Nah, jika dikali kedua bilangan ini akan menghasilkan C, yaitu negatif 6. Sedangkan jika kedua bilangan ini kita jumlahkan akan menghasilkan B, yaitu 1. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 3 dan negatif 2. Karena 3 dikali dengan negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian 3 ditambah dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 1. Maka faktor dari bentuk aljabar X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 ini adalah X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Sehingga bentuk pecahan aljabar ini dapat kita nyatakan menjadi 5 per X ditambah 3 dikali X dikurang 2 ditambah dengan 3 per X ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya kita samakan penyebut dari kedua pecahan aljabar ini dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, KPK dari X ditambah 3 dikali X dikurang 2 dan X ditambah 3 adalah X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Nah, karena penyebutnya itu berubah, maka pembilangnya juga ikut berubah. Nah, untuk pecahan yang pertama yaitu X per X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Akan kita nyatakan penyebutnya menjadi X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya juga sama, yaitu 5.
Nah, berikutnya untuk pecahan yang kedua yaitu 3 per X ditambah 3. Akan kita nyatakan penyebutnya menjadi X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Maka kita bagi X ditambah 3 dikali X dikurang 2 dengan X ditambah 3. Hasilnya adalah X dikurang 2. Selanjutnya kita kalikan X dikurang 2 dengan 3. Maka didapat pembilang 3 dikali X dikurang 2. Nah, setelah penyebut dari kedua pecahan aljabar ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 5 ditambah 3 dikali X dikurang 2 per X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya untuk pembilangnya kita gunakan sifat distributif. Maka 5 ditambah dengan, nah untuk 3 dikali X dikurang 2, kita kalikan positif 3 dengan X. Hasilnya adalah positif 3X. Kemudian kita kalikan positif 3 dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, langkah selanjutnya untuk pembilangnya kita jumlahkan suku-suku yang sejenis, yaitu 5 bisa kita jumlahkan dengan negatif 6. Hasilnya adalah negatif 1, sehingga didapat 3X dikurang 1 per X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Nah, langkah terakhir untuk penyebut X ditambah 3 dikali X dikurang 2 ini dapat kita nyatakan kembali menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Jadi didapat hasil akhir adalah 3X dikurang 1 per X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu X dikurang 5 per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 ditambah dengan 2 per X dikurang 3. Nah, di soal ini juga terdapat dua bentuk pecahan aljabar, yaitu X dikurang 5 per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 dan 2 per X dikurang 3. Nah, di mana penyebut dari kedua pecahan aljabar ini berbeda, yaitu X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 dan X dikurang 3. Nah, untuk menjumlahkan kedua bentuk pecahan aljabar ini, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut kedua pecahan aljabar ini. Perhatikan untuk penyebut dari pecahan aljabar yang pertama, yaitu X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Maka kita faktorkan terlebih dahulu bentuk aljabar ini dengan cara mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah C, yaitu negatif 3, dan jika kedua bilangan tersebut kita jumlahkan akan menghasilkan B, yaitu negatif 2. Nah, kedua bilangan tersebut adalah negatif 3 dan 1. Karena negatif 3 dikali dengan 1 itu hasilnya adalah negatif 3. Sedangkan negatif 3 ditambah dengan 1 hasilnya adalah negatif 2. Maka faktor dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Sehingga didapat pecahan aljabar X dikurang 5 per X dikurang 3 dikali X ditambah 1 ditambah dengan 2 per X dikurang 3. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut dari kedua pecahan aljabar ini dengan cara mencari KPK dari penyebut kedua pecahan ini. Nah, KPK dari X dikurang 3 dikali X ditambah 1 dan X dikurang 3 adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi X dikurang 3 dikali X ditambah 1.
Nah, karena penyebutnya itu berubah, maka pembilangnya juga berubah. Untuk pecahan yang pertama yaitu X dikurang 5 per X dikurang 3 dikali X ditambah 1 akan kita nyatakan menjadi pecahan berpenyebut X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya juga sama, yaitu X dikurang 5. Berikutnya, untuk pecahan yang kedua yaitu 2 per X dikurang 3 akan kita nyatakan menjadi pecahan berpenyebut X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Maka kita bagi X dikurang 3 dikali X ditambah 1 ini dengan X dikurang 3. Hasilnya adalah X ditambah 1. Selanjutnya, kita kalikan X ditambah 1 dengan 2, sehingga didapat pembilang 2 dikali X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya setelah kedua penyebutnya ini sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu X dikurang 5 ditambah dengan 2 dikali X ditambah 1 per X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya untuk pembilangnya ini kita gunakan sifat distributif. Maka X dikurang 5 ditambah dengan, nah untuk 2 dikali X ditambah 1, kita kalikan positif 2 dengan X. Hasilnya adalah positif 2X. Nah, kemudian positif 2 kita kalikan dengan positif 1. Hasilnya adalah positif 2. Nah, langkah berikutnya untuk pembilangnya itu kita jumlahkan suku-suku sejenisnya, yaitu X ditambah 2X, hasilnya adalah 3X. Kemudian negatif 5 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga didapat 3X dikurang 3 per X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Nah, langkah terakhir untuk penyebutnya yaitu X dikurang 3 dikali X ditambah 1 dapat kita nyatakan kembali menjadi X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 3X dikurang 3 per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Untuk operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.